Halo semuanya, balik lagi di Diary Van Maria. Halo, apa kabar? Kayaknya udah lama banget nggak ngevlog. Terakhir itu kalau nggak salah aku upload sekitar 6 bulan yang lalu apa ya? Lupa, pokoknya kayak udah lama banget. Jadi sekarang kayak mulai dari awal lagi, mulai kaku lagi. Jadi mohon maaf kalau vlog kali ini kayak pemula. Sebenarnya vlog-vlog kemarin juga nggak pro-pro banget sih. Jadi ada beberapa kalian yang nanya, Kak, kok nggak upload lagi? Kak, kapan upload lagi? Maria, kapan ngevlog lagi? Inilah jawaban dari pertanyaan kalian. Akhirnya aku ngevlog lagi setelah sekian lama. Jadi kemarin itu sempat vakum karena satu, pekerjaan aku lagi sibuk-sibuknya waktu itu. Nggak sesibuk sebelum corona, of course. Tapi kayak lagi mulai ada banyak hal lah di kerjaan aku yang aku harus fokus dan lumayan menguras energi. Jadi aku fokus ke situ dulu. Dan yang kedua adalah, kalau boleh jujur, aku lagi kayak nggak mood banget juga ngevlog gitu. Dan aku lebih sering kayak nonton drakor di waktu-waktu luangku daripada bikin vlog. Jadi maaf banget kalau kemarin sempet vakum. Tapi sekarang aku balik lagi di sini bersama kalian, dan semoga kalian semua dimanapun kalian berada selalu sehat, selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Dan ya, aku mau mulai ngevlog lagi, mau mulai bikin konten lagi yang mudah-mudahan bisa menghibur, bisa memberikan kalian pengetahuan yang lebih dari yang kalian punya sekarang. Dan semoga juga bisa nemenin kalian aja sih di masa-masa ini pandemik yang kayaknya nggak kelar-kelar, ya nggak sih? Untuk di vlog kali ini, aku mau cerita pengalaman liburan aku kemarin. 3 minggu yang lalu kita baru liburan. Tapi aku mau cerita, mau share ke kalian gimana liburan di masa pandemik ini di Eropa. Karena mungkin banyak banget waktu aku ngepost tentang liburan gitu di Instagram, banyak banget teman-teman di Indonesia yang nanya kayak, oh di sana kok udah bebas banget ya, kok udah enak banget sih liburan, udah enak sih jalan-jalan segala macam. Jadi mungkin di vlog kali ini aku mau cerita kalian gimana sebenarnya situasi di Eropa saat ini, kenapa kita bisa pergi liburan, dan sekalian mau kasih klip-klip sedikit tentang liburan aku kemarin. Jadi nggak full tentang liburan aja, tapi lebih ke situasi sekarang di Eropa kayak gimana, kenapa kita semua udah bisa liburan di sini. Oke, sekarang aku mau cerita sedikit situasi di Eropa dari mulai bulan Juni sampai sekarang, karena situasi kedepannya kita nggak pernah tahu. Jadi bulan Juni itu musim panas di Eropa, sekarang juga masih musim panas, biasanya sih sampai Agustus atau September ya. Dari mulai bulan Juni kemarin itu angka kasus corona di Belanda dan di Eropa secara umum itu menurun banget. Mungkin salah satu faktornya adalah vaksinasi. Jadi memang udah banyak orang yang divaksinasi. Karena angkanya menurun, jadi negara-negara di Eropa ini mulai membuka bordernya atau batas negaranya lah ya. Contohnya kayak di Belanda sendiri, kita udah bisa ke Jerman atau ke Belgia atau ke Prancis. Kalau naik mobil kita nggak usah tes PCR kayak gitu. Jadi udah sebebas itu. Dan kalau di Belanda sendiri waktu itu kita udah bisa makan di restoran, di luar ataupun di dalam ruangan restoran. Terus di luar ruangan memang kita dari awal nggak usah pakai masker ya. Tapi kalau di dalam ruangan itu waktu sebelum bulan Juni kita masih harus pakai masker. Tapi setelah bulan Juni itu kita udah bisa lepas masker di luar dan di dalam ruangan. Tapi kita masih harus pakai masker di public transportasi kayak kereta, bus kayak gitu. Sekolah sih memang udah buka lama ya di Belanda. Restoran udah buka, terus klub-klub juga udah buka lagi, night club, terus event-event kayak acara-acara besar gitu udah mulai ada lagi lah waktu itu. Tapi kalau nggak salah harus pakai PCR test, jadi harus dites dulu orang-orang yang mau pergi ke party. Terus mereka harus nunjukin kayak QR code gitu, baru abis itu mereka boleh masuk ke event itu atau ke klub tersebut. Kayak gitu sih peraturannya. Karena kan kalau
event-event kayak gitu atau di klub nggak mungkin ya jaga jarak gitu, susah. Jadi makanya pemerintah bilang oke, boleh ke klub tapi harus di PCR kayak gitu. Tapi kalau mau ke restoran yang memang kita bisa jaga jarak ya kita nggak usah PCR test kayak gitu. Dan kenapa di sini kayaknya kesannya PCR itu gampang banget gitu, kayaknya kita apa-apa PCR, karena PCR test di sini itu gratis teman-teman, nggak kayak di Indonesia ya yang sekarang bayar, atau memang dari dulu bayar nggak tahu deh gimana. Tapi di sini gratis. Semenjak bulan Juni ini digratiskan PCR itu untuk yang traveling. Jadi kalau misalnya kita mau pergi keluar Belanda naik pesawat kan itu harus PCR. Nah itu digratiskan PCR-nya kayak gitu. Jadi kayak gitu situasinya di Eropa dari bulan Juni. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke Malta karena waktu itu Malta udah kode hijau, jadi udah green code mereka. Kode hijau itu artinya udah nggak ada kasus corona sama sekali, udah aman lah, udah aman banget gitu. Jadi ada beberapa negara waktu itu yang udah kode hijau, kalau nggak salah Malta, Portugal, terus apa lagi ya, beberapa pulau di Yunani, sama ada beberapa negara lain deh, tapi kayak Jerman, Belgia, Spanyol, Itali waktu itu masih kode oranye sama kuning gitu. Jadi kayak kita aduh daripada nanti ribet ya kan di sana, udah deh kita ke Malta aja yang kayaknya udah bebas nih. Ya udah akhirnya kita memutuskan untuk ke Malta, dan kita berdua juga belum pernah ke Pulau Malta kayak gitu. Terus kita pilih Malta juga karena dia termasuk negara Schengen ya. Jadi aku yang masih paspor Indonesia nggak usah pakai visa lagi ke sana karena aku bisa pakai visa yang aku pakai di Belanda untuk ke Malta kayak gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang nanya pakai visa nggak ke Malta, kalau pakai paspor Indonesia kita harus punya visa Schengen untuk bisa ke Malta. Visa Schengen itu bisa dipakai ke beberapa negara di Eropa yang dalam area Schengen termasuk Belanda. Kalau misalnya kalian udah tinggal di Eropa, kalian bisa pakai visa yang udah kalian punya ke Malta, jadi nggak usah pakai visa tambahan lagi kayak gitu. Oke, jadi kita udah tahu nih tujuan kita kemana, dan yang pertama-tama yang kita cek adalah bukan tiket pesawat, bukan hotel, tapi peraturan corona di Malta atau peraturan ke Malta dari Belanda. Itu yang harus kita cek pertama-tama. Jadi ada website gitu di Belanda yang memang diupdate sama pemerintah Belanda untuk travel advice gitu. Jadi misalnya nih aku mau ke Malta, aku buka website itu dan nanti aku bisa cek negara mana yang aku tuju, dan disitu bisa kelihatan semua peraturan dari negara tersebut. Misalnya kalau kita butuh PCR test, kalau kita butuh karantina, di karantinanya berapa lama, terus situasi di sana kayak gimana, apakah mesti pakai masker setiap saat, kayak gitu-gitu, itu bisa dicari, bisa kita baca di website tersebut kayak gitu. Dan itu website official dari pemerintah Belanda. Dan kita juga ngecek websitenya Malta ya, Malta sendiri. Jadi kita juga ngecek website tourismnya Malta dan website pemerintah Malta juga gitu loh. Jadi itu step pertama, dan ternyata biarpun Malta udah kode hijau, kita harus tetap pakai PCR test. Jadi ada PCR test, terus ada beberapa dokumen yang harus kita isi kayak gitu. Tapi oke, kita udah tahu nih, udah tahu peraturannya apa untuk kita ke Malta, dan akhirnya kita memutuskan untuk beli tiket sama booking hotel. Jadi kita nggak terbang dari Amsterdam ke Malta, tapi dari Düsseldorf ke Malta. Terus persiapan lainnya yang tadi aku mention adalah kita harus isi formulir, nggak cuma 1, tapi 3, jangan sedih. Jadi pas sampai Malta, kita dicek, kita kasih formulirnya, terus bener-bener dicek sih sama mereka, kayak bener nggak nih kita ngisi formulirnya, terus hasil tes PCR kita yang kita dapat dari Belanda itu juga dicek sama mereka, karena batasnya 72 jam harus masih valid. Jadi itu bener-bener dicek, bener-bener ditanyain, kamu ditesnya tanggal berapa, jam berapa, kayak gitu, padahal ada di di kertasnya itu, tapi kayak mereka mau verifikasi itu bener apa enggak, kayak se-strict itu. Jadi itu kayak ya ampun, kalau nggak salah kita ngabisin
10 menit sendiri deh, cuman ngecek tentang si corona itu ya. Tapi akhirnya kita lolos, semuanya bagus, semuanya oke, dokumen oke, akhirnya kita lolos dan ya udah deh, kita mulai liburan kita di Malta dan kita di sana 1 minggu, sekitar 8 hari 7 malam. Malta itu kayak pulau, dia nggak terlalu besar, penduduknya juga nggak terlalu banyak, dan ibu kotanya itu Valletta. Tapi kita nggak nginep di Valletta, kita nginepnya di Saint Julian. Saint Julian itu kayak daerah coast-nya gitu, jadi banyak kayak pantai-pantai. Tapi kita sempet day trip ke Valletta, ibu kotanya Malta. Dan di Valletta itu sendiri, waktu aku kesana, sebelum aku kesana aku udah search lah ya soal Valletta, soal Malta. Dan memang lumayan rame harusnya di Valletta, tapi pas aku kesana ternyata udah sepi banget kotanya. Jadi dari Saint Julian ke Valletta itu kita naik ferry sekitar kalau nggak salah 10-15 menit, nggak jauh. Terus sampai di Valletta kita naik kayak city tour car gitu, kita bayar kalau nggak salah 5 euro satu orang, dan kita diajak keliling kota Valletta naik minibus itu. Terus ya sedih sih ngelihatnya karena Valletta itu udah sepi banget sekarang. Jadi kenapa sepi? Karena Valletta kan ibu kota Malta, dan Malta itu terkenal banget sama turismenya. Jadi di Valletta itu udah turisti banget, jadi harga properti itu naik banget. Dan penduduk lokal kayak udah nggak bisa afford untuk tinggal di kota tersebut. Makanya mereka banyak yang meninggalkan Valletta, pindah ke kota-kota lain yang lebih murah kayak gitu. Dan ditambah lagi pandemik ini, jadilah makin kayak kota mati, kayak bener-bener sepi banget, sepi kayak nggak wajar lah untuk ukuran musim panas, liburan musim panas gini harusnya mereka lagi rame-ramenya gitu, tapi sekarang sepi banget. Dan sedih sih liatnya karena banyak toko yang tutup, terus kayak nggak ada kehidupan lah ya, padahal kotanya tuh sebenarnya cantik, tapi banyak bangunan-bangunan tua yang udah nggak keurus kayak gitu jadinya. Waktu di sana juga kita sempet ke pulau lain namanya Pulau Gozo sama Pulau Comino, dan kita kayaking di sana. Kayaking.
Jadi itu sih kesimpulan liburan kita di Malta. Karena waktu di sana aku pengen banget yang bener-bener relax, jadi nggak yang bener-bener ngevlog banget, tapi mungkin dengan ini kalian bisa dapat gambaran sedikit Malta itu kayak gimana. Dan ya pulangnya itu, proses pulangnya agak sama sih kayak kita proses pergi, jadi kita harus tes lagi, tes PCR, tapi kita nggak tes PCR, kita tesnya antigen yang kalau nggak salah cuman dalam 10 menit gitu hasilnya ada. Karena antigen kalau di Malta itu tes harus bayar dan antigen lebih murah. Antigen itu kalau nggak salah waktu itu kita bayar 30 euro. Sedangkan kalau tes PCR itu kita harus bayar 160 euro. Of course kita pilih yang murah. Gila kali, 30 euro ke 160 euro itu di mana gitu loh logikanya, kenapa mahal banget. Tapi kita pilih yang antigen dan kita tes itu terus negatif juga dua-duanya dan akhirnya kita bisa pulang ke Belanda. Dan beruntungnya adalah beberapa hari setelah kita sampai di Malta, pemerintah Malta itu mengganti peraturan untuk berwisata ke Malta. Jadi peraturannya diganti karena ada beberapa kasus baru di Malta. Gak banyak, kalau nggak salah kayak 20-an lah satu negara, nggak banyak. Cuman ya tahu sendirilah, isu-isu delta, isu-isu varian baru yang katanya lebih berbahaya. Makanya pemerintah Malta langsung ngambil keputusan untuk untuk orang-orang yang mau ke Malta, kalian harus either fully vaccinated, harus divaksin udah full, udah 2 kali, atau harus karantina 10 hari kayak gitu. Jadi kita kesana di waktu yang tepat, di waktu yang sangat-sangat tepat, karena kita nggak perlu ngejalanin itu semua. Tapi sekarang udah nggak sebebas itu, kalau mau keluar negeri, keluar Belanda harus pakai PCR test, biarpun cuma pakai mobil, tapi harus tetap PCR test kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, situasi di Belanda, di Eropa saat ini memang udah agak sedikit longgar, tapi ternyata nggak bertahan lama. Kita udah mulai sedikit demi sedikit diperketat lagi peraturannya. Dan sedikit demi sedikit kayaknya nanti setelah summer mungkin bakal lockdown lagi, nggak tahu, nggak ada yang tahu, dan mudah-mudahan sih enggak. Tapi ya gimana ya, kayak udah kehabisan kata-kata dengan corona ini. Tapi biarpun gimana, yang penting kita semua tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan badan dan kesehatan pikiran, karena kalau pikiran kita sehat, pasti badan kita juga ikutan segar gitu loh. Jadi sebisa mungkin aku juga nggak melulu nontonin berita corona, nggak melulu cari berita corona, tapi sebisa mungkin kayak cari hal-hal yang positif, kayak ngevlog contohnya, biarpun ngomongin tentang corona sedikit, tapi kan yang penting ada hal-hal lain yang bisa dibicarakan di vlog ini. Atau mungkin kalian punya hobi lain, olahraga, atau apa aja deh, pokoknya yang bisa bikin pikiran kalian dan badan kalian sehat, itu sangat direkomendasikan sekali. Kayak gitu. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan semoga juga video ini bisa menghibur sedikit daripada nontonin berita corona yang mungkin hoax. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, dan please komen di bawah kalian liburan musim panas kemana. Terus kalau kalian di Indonesia, gimana situasi kalian, baik-baik aja nggak? Semoga kalian sehat ya. Jadi please komen di bawah, dan kalau kalian belum subscribe, please subscribe, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dui!